CEO langsung mengenali. Wanita desa yang mengais sampah ini adalah ibunya yang hilang bertahun-tahun. Setelah wanita itu berdiri, CEO tak bisa menahan diri dan memanggil, "Ibu." "Xiao Wanzi, apakah kamu salah mengenal orang?" "Bukan salahmu. Sepertinya saya salah mengenal orang. Nenek, kamu terlihat sangat mirip dengan ibuku. Ini yang sudah tua. Mengapa tidak bisa hidup dengan baik? Harus bertindak." "Ya, benar. Baiklah, saya akan membantu kamu." CEO hati-hati membantu wanita itu berjalan. Namun karena sangat merindukan ibunya, dia diam-diam mencabut sehelai rambut wanita itu, meminta asisten untuk melakukan tes DNA, kemudian bercerita kepada istrinya tentang kejadian hari ini. CEO melihat foto ibunya. Dia teringat masa kecilnya. Ibunya dan adik perempuannya diculik oleh penyelundup manusia. Selama bertahun-tahun, semua orang terus mencari keberadaan mereka. Namun tidak ada kabar. Ternyata, ibu dan adik perempuan tertipu oleh penyelundup dan dibawa ke gunung. Mereka bahkan ingin menikahkan adik perempuan dengan seorang pria bodoh. Ibu berusaha melindunginya, berusaha keras untuk melarikan diri dari tangan penyelundup. "Cepatlah pergi." "Ibu, tunggulah aku sampai di sekolah. Aku pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Aku pasti akan mencapai kesuksesan. Nanti aku akan membeli rumah besar dan menjaga ibu dengan baik." Siapa di sana? Cepat, kejar. Cepatlah pergi." Saat itu, sekelompok penyelundup mulai mengejar. Ibu meminta anak perempuannya untuk segera pergi. Ibu sendiri melawan penyelundup untuk memberikan waktu pada anak perempuannya. Gadis itu melihat adegan itu. Akhirnya, dia hanya bisa pergi sambil menahan air mata. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Hari itu, ibu didiagnosis menderita penyakit kritis. Waktunya tidak banyak lagi. Maka, dokter meminta dia untuk berdiskusi dengan keluarga tentang rencana pengobatan. Namun ketika ibu menelepon anak perempuannya, namun ia mendengar bahwa putrinya sudah menikah di kota, dan memiliki 2 anak. Namun ibunya tidak pernah tahu. Bahkan ia tidak tahu bahwa putrinya sudah menikah. Maka ibu memutuskan untuk tidak menjalani pengobatan terlebih dahulu, karena ia ingin pergi ke kota untuk melihat putrinya dan cucunya. Dia menjahit pakaian untuk kedua anaknya sepanjang malam. Dia membuat banyak pakaian. Dia mengeluarkan tabungan bertahun-tahun. Dia juga membawa ayam betina yang dipeliharanya selama 5 tahun, siap memberikan perawatan yang baik kepada putrinya. Namun ketika ia tiba di kota dan bersiap masuk ke kompleks putrinya, dia dihalangi oleh petugas keamanan yang sombong. "Dari mana datangnya pengemis ini? Tidak ada sampah di sini untukmu. Pergilah sejauh mungkin. Pergi, aku datang mencari putri saya. Putriku dan menantunya tinggal di sini. Anak perempuanku bernama Zheng Wan." "Apakah putrimu bernama Zheng Wan?" "Ibu dari Nyonya Zheng Wan. Itu adalah seniman luar negeri. Bagaimana bisa dia mengumpulkan barang bekas?" Jangan menghalangi jalan. Cepatlah pergi. Barang-barangku." "Pak Zhou, orang yang mengumpulkan barang bekas ini. Dia bilang anak perempuannya tinggal di sini. Lihatlah ini." "Pemuda, apakah kamu salah mengenal orang? Aku bukan ibumu." "Ya, sepertinya aku salah mengenal orang. Nenek, kamu terlihat sangat mirip dengan ibuku. Nenek ini sudah tua. Mengapa tidak bisa berbicara dengan baik? Harusnya bertindak kasar." "Iya, ayo biarkan aku membantumu." "Terima kasih, pemuda." "Dia dari keluarga mana?" Dia bilang dia dari Sun Chengzong. "Ibu Ni, Sun." "Siapa itu?" "Jangan ketuk, Wan Wan. Ibu datang untuk melihatmu." "Kamu datang untuk apa? Bukankah kamu sedang hamil anak kedua?" "Ibu ingin datang untuk melihat-lihat, merawatmu saat berpantang. Ayam betina tua ini, ibu memeliharanya selama 5 tahun. Khusus dibawa kemari, untuk membuat sup untukmu agar tubuhmu kuat. Letakkanlah, sangat kotor." "Tidak kotor, ibu sudah mencucinya sekali." Ini adalah baju 100 rumah yang dijahit oleh ibu untuk adik kedua. Ibu sengaja mencari di desa, mencari anak yang paling kuat dan sehat.
sudah dicuci dan dijahit. Lihatlah, adik kedua pasti akan sehat saat mengenakannya. Tidak perlu, kakek neneknya membelikan yang baru untuknya. Itu. Ini adalah telur ayam kampung yang ibu ambil dari kampung halaman. Kamu dulu sangat suka makan. Ibu menyimpannya selama beberapa minggu. Masih banyak makanan yang kamu suka. Lihatlah. Wan. Ini adalah 30.000 yuan yang disimpan oleh ibu. Banyak biaya yang dibutuhkan saat kamu melahirkan. Simpanlah itu. Jangan mengorbankan diri sendiri untuk membesarkan anak. Merugikan diri sendiri. Peganglah. Tidak perlu. Simpanlah uang ini untuk dirimu sendiri. Peganglah. Sayang, siapa dia? Aku. Dia adalah bidan yang baru saya sewa. Dia adalah bidan yang saya sewa. Oh, lihatlah. Dia juga membawa baju 100 rumah. Masih ada popok. Masih ada telur ayam kampung ini. Dibawa khusus oleh induk ayam. Bukan, kamu tidak akan ditipu kan? Sudah masuk tahun berapa ini? Bagaimana mungkin? Masih ada yang menggunakan popok dari kain. Siapa tahu ada bakteri. Buang segera. Sangat kotor. Baiklah, dia memang dari desa. Hanya saja sekarang, bukan karena tidak menemukan yang cocok. Aku akan membiarkannya mencoba selama 2 hari. Sudahlah, gunakan sementara waktu. Cari yang lain dengan cepat. Bau sekali. Ibu tidak bau. Sudah dicuci oleh ibu. Wan Yuan, mengapa kamu bilang ibu adalah bidan? Apakah ibu membuatmu malu seperti ini? Kamu melihat kan, keluarga Sun begitu kaya. Aku bisa menikah dengan keluarga Sun. Ini adalah keberuntungan yang aku peroleh dari beberapa generasi. Sekarang kamu memberitahu mereka, saya dari pedesaan. Masih ada satu lagi, ibumu yang berasal dari desa. Nah, kamu pikir mereka akan membiarkanku masuk ke dalam rumah? Wan Yuan, baiklah. Begini, kamu beberapa hari ini, jadikan dirimu sebagai seorang bidan. Jaga bayi kedua selama beberapa hari. Baik, ibu tahu. Jadi ingatlah untuk segera buang semua yang berantakan ini. Oh ya, Cheng Song sibuk bekerja beberapa hari ini. Perasaannya tidak baik. Jangan ganggu dia. Beberapa hari lagi saya akan mencari orang untuk mengantarmu pulang. Semua ini untukmu. Ini bau apa? Kamu siapa? Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku, nenek, ayam. Apa yang harus disentuh, kotor atau tidak? Siapa yang membiarkanmu membawa tumpukan ini? Benda kotor dibawa masuk. Barang-barang ini tidak kotor. Sudah saya cuci. Ibu, dia adalah bidan yang baru saja saya sewa. Saya benar-benar tidak bisa menemukan yang cocok. Cheng Song bilang, gunakan 2 hari ini dulu. Saya akan mencari yang baru sesegera mungkin. Kecil-kecilan, mencari bidan seperti apa? Orang seperti ini juga bisa masuk. Cepat, buang tumpukan barang kotormu. Disinfeksi ruangan tersebut. Ini adalah ayam betina tua yang dibawa dari desa. Khusus untuk menyehatkan tubuh. Apa? Merawat cucuku. Cepat, lepaskan jaketmu. Lepaskan untukku. Ibu, kamu berani menggunakan barang dari desa. Apakah kamu tahu? Apakah dia memiliki kutu? Dia terlihat cukup bersih. Seharusnya tidak. Rumah ini, kapan giliranmu untuk berbicara? Saya lepas landas. Tunggu sebentar. Lepaskan di luar. Bagaimana, sudah cukup, Ibu? Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah selesai melepaskan, kembali ke dalam. Kita pulang. Kamu masih tahu bahwa aku adalah ibumu. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira dia adalah ibumu. Mengapa membawa semua barang kotor ke dalam rumah? Aku lelah. Kamu yang melakukannya. Kenapa masih berdiri diam? Ayo naik. Cepatlah.
Cepat, buang semua barang kotormu. Cepat buang keluar. Ganti baju. Merawat cucu saya. Cepat turun dan ganti baju. Saya melempar. Buang sekarang juga. Gantung sesuatu. Nenek. Kamu anak muda kan? Apa yang salah denganmu? Mengapa tubuhmu begitu basah? Bukankah Anda pergi mencari putri Anda? Menemukan putri saya? Ya, barang-barang ini. Tidak ada tempat untuk meletakkannya. Saya akan membuangnya terlebih dahulu. Buang saja. Mengapa Anda membuangnya? Barang-barang ini tidak bisa dibeli di luar. Nona, jika Anda tidak menginginkannya, lebih baik jual ke saya. Nona, ayo minum teh hangat di rumah saya. Untuk menghangatkan badan, saya akan mengambil barang-barang ini. Ayo. Tuangkan secangkir teh panas untuk nenek. Sayang, lihat siapa yang saya bawa pulang. Tante, ini adalah menantu saya, Luning. Ayo pergi. Hei, jangan. Barang-barang ini kotor. Jangan kotori rumah Anda. Tidak apa-apa, pemuda. Jika Anda ingin barang-barang ini, Nona, cukup kirimkan saja. Nona kotor, maka jangan masuk. Nyonya, apa yang Anda katakan? Mengapa Anda merapikan barang-barang begitu bersih? Di mana yang kotor? Silakan duduk. Ayo pergi, Nona, istirahat sebentar. Ayo minum secangkir teh panas. Jangan sakit-sakitan. Baik-baik. Ayam betina tua itu sudah dipelihara oleh nenek selama 5 tahun. Kalian simpan saja. Cocok untuk menyehatkan badan. Ada juga telur ayam kampung ini, kurma merah, kenari dan sejenisnya. Semua ini dibawa nenek dari desa. Dan juga pakaian bayi ini, bersama beberapa popok. Semuanya dijahit oleh nenek sendiri. Anak perempuan bilang, kalian anak muda, sekarang tidak perlu ini. Jadi dibuang saja. Hei, kenapa dibuang? Bagus sekali. Nenek, jual saja ke saya. Saya pikir saya akan segera melahirkan. Cocok untuk digunakan. Saya dengar, pakaian bayi ini jika dipakai, dapat membuat bayi kuat. Dan banyak lagi. Penggunaan popok juga tidak akan membuat pantat terasa tertutup. Jika kamu suka, nenek akan memberikannya padamu. Lagi pula anak perempuan juga tidak membutuhkannya. Jangan bicara soal jual atau tidak. Kamu buang sampah kemana? Cepat kembali. Baiklah. Pemuda. Anak perempuan saya memanggil saya. Saya harus pulang dulu. Lalu aku akan mengirimkannya padamu. Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih kepada kalian. Dia mirip sekali dengan ibu kita. Menurutku, dia seharusnya adalah bibi kita. Dia belum bekerja, malah belajar malas. Lihatlah penampilan sederhananya. Terlihat tidak seperti orang baik. Jangan main-main. Aku sedang menatapmu. Kamu pergi makan dulu. Aku pergi melihat anak-anak. Mana mungkin tuan rumah belum makan. Pelayan sudah mulai makan. Masih ada etika atau tidak? Tidak apa-apa. Aku pergi. Kalian makan dulu. Zheng Wan, orang desa ini, bukan ibumu kan? Jangan terpengaruh oleh orang desa. Melanggar aturan. Maaf, aku yang salah. Saya tahu kesalahanku. Berbakti dengan baik kepada ibuku. Setelah saya menyelesaikan proyek dari keluarga Zhou, kamu bisa menggunakan kartu tambahanku.
Baiklah, hanya saja saya tidak bekerja, juga tidak banyak pengeluaran. Lebih baik berikan uang ini kepada ibu kita. Beli villa dengan pemandangan laut. Ibu kita, oh, Bronkus tidak baik. Malam tahun baru, kita masih bisa pergi liburan. Aku akan memberikan pijatan padamu. Mobilmu, sudah lama kamu menggunakannya. Sudah waktunya diganti. Dan ada putra tertua kami. Saat hari raya, itu lebih baik. Jadi, aku akan memberikanmu 100.000 yuan. Untuk dirimu sendiri. Belilah sesuatu. Nah, nanti aku akan menyimpan untuk putriku yang kedua. Beli sesuatu. Kamu selalu begitu. Mengerti. Benar-benar layak menjadi putri seorang seniman. Silakan makan. Duduklah di sudut sana untuk makan. Setelah makan, segera bersihkan rumah. Jangan malas. Ibu, bukankah kamu bilang pundakmu sakit? Aku akan memberikan pijatan untukmu. Baiklah. Rekan senegaranya, aku akan menghajarmu sampai mati. Dabo. Aku adalah nenek. Aku adalah nenek. Kamu tidak boleh begitu. Dabo. Dabao, aku ingin nenek. Apa yang terjadi? Apakah kamu terjatuh? Nenek akan melihat. Oh, sayang nenek. Mengapa nenek pergi sebentar? Kamu terjatuh seperti ini. Bagaimana kamu bisa mengawasi anak-anak? Dabao. Dabao, bagaimana kabarmu? Dia memukulku, dia mendorongku. Tidak mungkin. Baiklah, kakek dari desa. Berani kau memukul cucuku? Tidak, tidak. Dabao, nenek tidak mendorongmu. Juga tidak memukulmu, benar kan? Sayang kecil, menjadi nenek dari cucuku. Apakah kau pantas? Berani memukul cucuku? Lihatlah, saya akan memukulmu sampai mati. Dabao, kau memberitahu ibumu. Benar-benar, apakah itu Nenek Li yang mendorongmu? Bagaimana kau bisa menjadi ibu? Anakmu dipukuli, menjadi seperti ini. Kau tidak peduli. Ibu. Suami. Mencari bidan apa ini? Jangan pukul. Jangan pukul dia. Semua salahku. Salahku. Zhou, manajer umum. Laporan identifikasi sudah keluar. Istri, Sunggul Bibi. Ibu, saya akhirnya menemukan bibi saya. Cepat, pergi beritahu bibi. Ini adalah berita baik. Menantu bibi adalah Sun Chengsong. Pesanan kerjasama proyek grup kali ini. Untuk perusahaan Sun. Dan juga bantu aku siapkan beberapa hadiah lagi. Sebagai hadiah pertemuan untuk bibi. Jangan pukul dia. Bangunlah. Cepat pergi. Ibu, kamu membuatku terjatuh. Kamu yang lucu. Orang desa memukulku. Nenek, aku takut. Baiklah, sayang. Memang kamu yang memukul cucuku. Tidak ada. Bukan aku. Kamu masih bilang bukan kamu. Kalau bukan kamu, mungkinkah anakku? Dia menabrak sendiri. Bagaimana anak kecil bisa berbohong? Chengsong, jangan. Pergi. Baiklah nenek tua. Ternyata dia masih pencuri. Tunggu saja sampai kamu di penjara. Saya juga tidak tahu, bagaimana bisa ini ada padaku. Bukan aku. Benar-benar tidak ada. Chengsong.
Pasti ada kesalahpahaman. Lebih baik kita tidak melaporkan. Baiklah, apa kesalahpahamannya? Bukan dia. Kalau bukan dia, siapa lagi? Mungkinkah cucuku? Apakah barang curian? Berani mencuri kalungku? Sayang, lihat aku. Lihat saja aku akan membunuhmu. Lihat saja aku akan membunuhmu. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Mama, jangan. Tunggu sebentar. Apa yang harus dilakukan? Kamu ingin melindungi pencuri ini. Zheng Wan, apa yang terjadi dalam 2 hari ini? Seorang pelayan selalu melindunginya. Dia ibumu. Bukan, ibuku seorang seniman. Bukan pencuri ini. Wan, kamu. Diam kamu. Aku melihat kamu terlihat jujur. Baru aku membiarkanmu menjadi bidan. Tak terduga kamu begitu tak tahu malu. Kalau bukan suamiku, bermitra dengan Zhou, melaporkan ke polisi akan mempengaruhi bisnis. Aku sudah lama mengirimmu ke kantor polisi. Zheng Wan benar. Misalnya, jika kabar buruk tentang perusahaanku tersebar, kerjasama kita akan berakhir. Sudahlah. Kamu beruntung, orang tua ini. Namun masalah hari ini, tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Zheng Wan, robekkan pakaiannya. Lihat dia, apakah masih ada yang dicuri? Barang lain di rumah kita. Masih berdiri diam apa? Cepatlah. Baiklah. Kamu juga tidak percaya padaku. Harus membuatku ribetkan segala hal. Kamu menyusahkan aku. Belum cukup menderita, aku sendiri sampai ke titik ini. Tidak mudah. Apakah kamu harus? Senangkah kamu melihatku bercerai? Ibu, tidak ada suatu hal yang sial. Maafkan ibu. Ayo pergi. Mengapa kamu di sini? Bibi, buang dia keluar untuk saya. Baiklah. Kamu memberitahuku. Ibu tidak baik. Ibu tidak berguna, hanya akan membuat kekacauan untukmu. Maafkan ibu. Bibi, kenapa kamu di sini? Bibi, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Siapa yang melukaimu seperti ini? Kamu beritahu aku. Aku pergi untuk memarahimu. Anak muda. Kenapa aku jadi bibi kamu lagi? Bibi, jangan bicara. Ikut aku pulang dulu. Aku akan membawamu untuk merawat luka. Selamat datang kembali, Nyonya tua. Bibi. Bagaimana luka ini terjadi? Bukankah kamu pergi ke rumah sepupu perempuanmu? Sudah menjemput Bibi. Bagaimana bisa membiarkan Bibi terluka seperti ini? Cepat cari dokter. Tidak perlu. Ini aku yang tidak sengaja menabrak. Anak perempuan, aku bukan bibimu. Kamu salah mengenal orang. Bibi, silakan duduk terlebih dahulu. Dengarkan penjelasanku dengan perlahan. Aku sudah dijual oleh keluarga Zheng sejak kecil. Dibeli untuk dijadikan menantu gadis. Saya sama sekali tidak tahu punya keluarga. Bibi, kamu dan ibuku adalah saudara kembar. Saat itu kalian baru berusia 3 tahun. Seharusnya menjadi putri tunggal keluarga Zhou. Adalah pembantu yang membawa kalian bermain keluar. Karena kelalaian, saya kehilangan Anda. Selama puluhan tahun ini, kami terus mencari Anda. Kakek nenek dan ibu saya. Bahkan sebelum meninggal, mereka selalu menyebut, ingin membawa Anda pulang. Bibi. Akhirnya kami menemukanmu. Ayah. Kakak perempuan. Saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah.
Baiklah, suami. Bibi, dia sudah tua. Jangan biarkan dia merusak kesehatannya. Bibi, jangan sedih. Sekarang kalian sudah kembali. Biarkan saja aku dan Ninger merawat Anda dengan baik. Saya akan mengadakan pesta kembali. Saya ingin semua orang tahu, keluarga Zhou kami menemukan putri Zhou yang hilang. Putri kedua keluarga Zhou yang hilang. Jun. Ibu, minum teh. Mom. Ibu, saya punya kabar baik untukmu. Barusan Zhou Group menelepon. Kami akan mengambil alih proyek ini. Kami telah diberikan proyek ini kepada perusahaan kami. Kami akan menjadi kaya. Benar. Ah, orang desa itu benar-benar sial. Kami baru saja mengusirnya. Lihatlah keluarga kita. Kabar baik datang. Pada awalnya, seharusnya tidak mengundangnya masuk. Suami, ibu, kalung ini. Kalung ini tidak mungkin dicuri oleh Bibi Li. Kenapa kamu berteriak, membuat cucuku ketakutan? Suami, mama, kalung ini. Sepertinya kalung ini bukan dicuri oleh Bibi Li. Itu hanya lelucon Dabao. Apakah itu kamu? Kamu ceritakan kepada ibu. Kalung ini. Apakah kamu diam-diam memasukkannya ke saku Bibi Li? Apakah benar-benar ibu memukulku? Kamu memperlakukan anakmu seperti itu. Dabao tidak seharusnya melakukan ini. Karena seorang pencuri, kamu memperlakukan anakmu seperti ini. Tindakan Dabao ini tidak benar. Dia hanya bermain-main. Apapun yang cucuku lakukan adalah benar. Apalagi dia masih kecil. Apa yang dia tahu? Dia hanya bermain-main. Ada masalah apa? Siapa tahu apakah orang desa itu pernah mencuri sebelumnya. Sialan, kenapa belum mati? Ibu. Ah, kamu marah siapa? Zheng Wan, segera minta maaf kepada ibuku. Anakku masih berbakti, tidak seperti beberapa orang. Serigala mata putih yang tidak dikenal. Serigala mata putih, HMPH. Cucu lelakiku pintar. Kau mencari bidan apa? Jangan pukul. Jangan pukul dia. Semua salahku. Salahku. Ibu, maaf. Aku yang salah. Aku tidak ingin melihatmu. Kecil-kecilan. Kenapa masih berdiri bengong? Tidak dengar perkataan ibuku. Belajar dengan baik. Biar mereka lihat. Gadis juga bisa belajar. Anak, katanya keluarga Zhou menemukan kembali. Si gadis kehilangan selama puluhan tahun. Zhou Zong khusus mengatur pesta kembalinya untuk nenek ini. Sungguh tak terduga. Nenek ini sudah sangat tua. Masih menikmati keberuntungan dari keponakan sendiri. Aduh, aku dengar. Kakek Zhou meninggalkan banyak harta untuk nenek. Nanti kau dan Zheng Wan berbaik-baiklah padanya. Dia baru saja kembali. Belum terlalu terbiasa. Asalkan hubungan dengan dia baik, tidak akan kehilangan keuntungan keluarga kita. Tentu saja. Datanglah. Dan kamu, hormati ibuku dan nenekku dengan baik. Jangan seperti semalam. Tidak ada sopan santun sedikit pun. Baiklah. Saya akan berbakti. Nenek datang. Mengapa dia? Apakah dia adalah nenek dari keluarga Zhou? Ini tidak mungkin. Dia sebelumnya tinggal di desa. Bagaimana mungkin dia adalah nenek dari keluarga Zhou? Tentu saja. Pasti kita yang mengusirnya. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Mencoba masuk dengan segala cara. Makan dan minum seenaknya. Tidak tahu dari mana dia mencurinya. Satu potong pakaian. Berpura-pura menjadi nenek Zhou. Cepat, cepat usir dia. Jika keluarga Zhou mengetahuinya, penipu ini kita yang membiarkannya datang. Pasti mereka akan marah pada kita. Bibi, kamu tidak perlu khawatir. Hari ini kamu adalah bintang utamanya di sini. Tunggulah sebentar di sini terlebih dahulu. Zhou Jin bilang, dia menyiapkan hadiah besar untukmu.
Aku juga menyiapkan hadiah kecil juga. Semoga Anda tidak keberatan. Bagaimana saya bisa keberatan? Aku sudah bilang, tidak perlu repot-repot. Kita keluarga. Makan bersama sudah cukup. Lalu bagaimana? Zhou Jin hari ini, bahkan secara khusus mengundang sepupu mereka. Katanya juga ingin memberikan mereka hadiah besar. Tidak perlu repot-repot. Kamu sedang hamil. Jangan sampai lelah. Tidak apa-apa. Bibi belum menelepon sejak datang. Belum ada telepon dari sepupu. Apakah ada masalah? Tidak bisa. Aku harus mencari Zhou Jin. Biar dia periksa. Wawan, Li Fengjuan, bagaimana kamu berani menyamar sebagai nyonya tua keluarga Zhou? Datang untuk menghadiri pesta. Wawan, ibu tidak ada. Dengarkan penjelasan ibu. Zheng Wan, apa urusanmu dengan seorang pencuri? Cepat usir dia. Zheng Wan, kamu sedang melakukan sesuatu. Kenapa kamu terus-terusan berbicara? Langsung panggil penjaga keamanan. Mengusirnya saja sudah cukup. Kenapa masih banyak bicara? Wan, saya benar-benar nyonya Zhou. Saya tidak berbohong. Jangan lagi berbohong, baik tidak? Apakah kamu masih merasa tidak cukup memalukan? Jika keluarga Zhou mengetahui, kita semua akan kacau. Hanya dengan penampilan miskinmu, masih mengaku sebagai nyonya Zhou. Jika kamu nyonya Zhou, saya adalah ibu dari Zhou Zong. Sungguh tidak tahu, orang yang membawamu masuk tadi, gadis kaya itu, dia diperalat olehmu bagaimana? Mungkin saja, juga menyusup masuk. Gadis yang ingin menikahi pria kaya. Kamu berbicara tidak jelas. Jika saya salah, saya akan berlutut, dan memberikan 3 kali salam hormat, lalu memanggil Anda, nenek, sekali lagi. Penjaga keamanan, nyonya, ada apa? Orang ini adalah pencuri, menjadi pengasuh di rumah saya, melakukan kekerasan terhadap cucu saya, tindakan balas dendam yang kotor. Hari ini datang lagi menyamar sebagai nyonya Zhou. Cepat, usir dia dari sini sekarang juga. Saya tidak punya. Ternyata dia benar-benar pencuri. Saya pikir dia adalah nyonya Zhou. Makanya terlihat begitu miskin. Wanita tadi, gadis kaya yang membawanya masuk. Takutnya dia sudah ditipu. Tidak tahu gadis kaya dari keluarga mana. Belum pernah melihat. Mungkin benar-benar menyusup masuk, mencari suami kaya. Wan, semua yang saya katakan adalah benar. Kamu harus percaya padaku. Kembalikan hadiah itu. Pagoda emas ini dibuat oleh ahli tingkat nasional, diukir dengan tangan sendiri, nilainya mencapai 80 juta. Batu giok itu, jelas sekali itu adalah giok hijau kaisar yang terbaik. Nilainya setidaknya mencapai miliaran. Bibi, apakah kamu masih suka dengan hadiahku? Sepupuku juga ada di sini. Kalian datang ke sini untuk apa? Siapa sepupumu? Kamu cukup baik berpura-pura. Hadiah-hadiah ini, semuanya adalah istri Zhou, yang diberikan kepada nyonya Zhou. Apa hubungannya denganmu? Ini bukan tempatmu. Tempat kalian menggantungkan diri. Penjaga keamanan, cepat, tarik mereka keluar. Kalian meremehkan saya tahu. Tapi menantu perempuan saya, tidak merugikan kalian. Perlakukan dia dengan sopan. Bibi, mereka tidak berani berbuat apa-apa terhadap saya. Mengatakan kamu gemuk dan masih napas terengah-engah. Kamu benar-benar berpikir, kamu adalah istri Zhou. Apa yang kamu tunggu? Hadiah dari Nyonya Zhou sudah sampai. Jika Nyonya Zhou sudah tiba, melihat mereka berdua masih di sini, pekerjaan kalian tidak akan terjaga. 2. Maaf, lebih baik keluar. Jika tidak keluar lagi, jangan salahkan kami jika kami tidak ramah. Kalian tidak bisa begitu. Wan, ini adalah kakak iparmu. Dia masih hamil. Kamu hanya bisa melihat mereka begitu. Mengganggu kita. Bibi Li, kamu hanya diundang ke rumah kami. Hanya seorang bidan yang bekerja selama 2 hari. Aku bersamamu. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Selain itu, aku juga tidak mengenalnya. Wanita yang disebut sebagai kakak ipar ini, tolong jangan sembarangan mencampuri hubungan. Segera pergi. Jangan malu-maluin di sini. Kamu bilang dia tidak ada hubungan denganmu. Siapa yang berhubungan dengan wanita desa ini? Wanita desa itu, ibu mertua saya. Tapi dia seorang seniman dari luar negeri. Penjaga keamanan, segera suruh mereka berdua pergi dari sini. Jangan bergerak. Jangan menyentuhnya. Tidak apa-apa. Bibi,
Kamu lihat siapa yang datang. Semua berhenti sekarang.